Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sari Pertiwi. Saya alumni Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga angkatan 2018 dan lulus pada tanggal 12 Februari 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Solihin. Asal saya dari Bojonegoro, cuman sekarang menetap di Mojokerto. Saya merupakan lulusan dari jurusan Magister Sains Ekonomi Islam angkatan 2018 dan lulus tahun ini di 2020. Alhamdulillah pada saat saya ujian tesis, ternyata itu ujian tesis terakhir kali sebelum masa pandemi ada di Indonesia. Jadi pada tanggal 12 Februari 2020, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tesis secara langsung, dan pada saat itu juga belum ada kabar bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia, namun semenjak awal Maret itu proses ujian tesis, proposal, dan kegiatan akademik lainnya sudah dilakukan secara daring atau online. Dan sebelumnya juga alhamdulillah ketika penyusunan tesis saya masih melakukan secara offline. Di samping ketika saya mengambil datanya itu melalui Google Form. Namun di samping itu saya berkesempatan untuk observasi atau silaturahim dengan objek penelitiannya di salah satu program Lembaga Amil Zakat Plaz Al-Azhar di Surabaya. Pada kesempatan lain juga alhamdulillah mengikuti bimbingan tesis sampai ujian tesisnya secara offline. Kalau untuk kendala, sebenarnya lebih kepada dalam proses pengerjaan itu yang sebelumnya saya sering ke perpus ya, karena memang kampus itu di lockdown, kita nggak bisa ke perpus, jadi kita benar-benar memaksimalkan di website jurnal di UNER ya. Kita mencari lewat jurnal-jurnal internasional lewat itu, dan memang kita terkendala juga di proses bimbingan di dosen. Jadi ketika kita offline, kita maksudnya sebelum pandemi, kita bisa sering ketemu dosen untuk bimbingan ataupun konsultasi. Nah, namun saat pandemi ini jarang sekali atau sedikit sekali waktu untuk bisa konsultasi seperti itu. Nah, pas waktu sidang itu karena memang daerah saya ini ya susah sinyal intinya. Susah sinyal, jadi sempat 2 kalau nggak 3 kali itu saya keluar dari meeting Zoom-nya itu. Jadi waktu itu benar-benar bingung ya kenapa kok bisa keluar dan lain sebagainya. Akhirnya terakhir itu saya pakai handphone untuk sidang Zoom-nya itu, karena pada waktu itu pakai laptop kok di tengah-tengah sidang kok malah keluar sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillah untungnya masih bisa lulus. Kalau bagian positifnya sih lebih kepada ini ya, kayak mental kita tuh kalau di sidang online tuh beda gitu kalau di kayak sidang offline. Jadi kalau sidang offline kan kita langsung ketemu tuh sama dosen-dosennya, pembimbing, baik penguji secara langsung, itu kita tuh akan lebih deg-degan gitu loh. Cuman kalau yang sidang online ini kita tuh kesannya lebih santai kayak gitu kan. Jadi kita bisa prepare gitu di rumah gitu kan. Beda kalau kita di kampus itu kita lebih deg-degan aja kalau di depan dosen. Kalau untuk sidangnya emang lebih plusnya sih dari segi kalau memang kita di offline ya kita harus mempersiapkan ya mulai dari ngeprint tesisnya, mempersiapkan semua hal dari mulai menghubungi pihak TU dari penyedia untuk ruangan, kemudian kita harus menyiapkan materi kita yang siapkan untuk presentasi kayak gitu. Kalau di online kan kita langsung di laptop kita sambungkan. Namun karena di UNER ini sangat membantu juga sih, TU-nya juga sangat mengingatkan juga, jadi benar-benar tertolong sih. Karena waktu pengumpulan berkas itu di
Magister Sains Ekonomi Islam sendiri juga ini sih menyediakan jasa ngeprint juga. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ke kampus juga untuk ngumpulin dan lain sebagainya. Jadi ketolong itu juga. Dan karena memang online jadi lebih cepat. Mungkin agak terkendala di tanda tangan dosen-dosen sih, karena memang harus diminta ke dosennya secara online dan nunggu waktu dosennya juga untuk tanda tangan. Kalau untuk wisuda kurang tahu juga sih, nanti ini bakal offline atau online, cuman kemungkinan besar sih masih online. Ya sebenarnya agak sedih juga sih, pengennya sih kalau lulus ya ngajak orang tua, kemudian ke wisuda gitu kan. Kalau online ya mungkin belum bisa untuk ngajak orang tua dan sebagainya. Nah, untuk solusinya bisa ini sih, beli toga langsung dipakai foto di rumah kayak gitu. Itu jadi hal yang saya rasakan setelah lulus, karena sampai saat ini saya dan mungkin teman-teman yang lainnya, khususnya yang mengikuti wisuda periode Juni 2020, belum mendapatkan ijazah, transkrip maupun legalisirnya. Karena dari akhir Juni ketika wisuda berlanjut di bulan Juli itu kampus masih WFH, ternyata di akhir Juli itu diperpanjang WFH-nya hingga akhir Agustus. Sehingga kami belum bisa mengambil surat atau dokumen penting untuk bisa melamar atau sebagai persyaratan dokumentasi awal ya. Jadi awalnya juga saya sempat mendapatkan tawaran dari salah satu universitas untuk bisa berkarya di sana, namun karena terkendala oleh dokumen penting itu jadi cukup terhambat karena hal tersebut. Namun di sisi lain, saya coba untuk mencari peluang lain agar tidak menjadi hambatan. Salah satunya dengan coba melihat oprek-oprek lowongan yang tidak dulu membutuhkan ijazah, transkrip, nilai di pendidikan terakhir. Jadi cukup dengan apply CV saja itu bisa saya coba lakukan, dan untuk proses berikutnya mungkin nanti ada seleksi pemberkasan lagi. Jadi saya coba manfaatkan peluang-peluang yang dirasa tidak membutuhkan ijazah, transkrip secara langsung saat proses awalnya. Tapi di samping itu juga ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan selama proses mendapatkan pekerjaan di masa pandemi sekarang. Salah satunya kita bisa, atau khususnya saya bisa mengalihkan pada hal-hal lainnya yang dirasa akan berdampak pada peningkatan kualitas diri. Karena saat ini kan banyak banget ya acara-acara webinar, online course di berbagai negara yang bisa kita ikuti secara free dan tinggal kita ikuti di rumah saja. Itu sudah menjadi nilai tambah bagi kita selama masa apply pekerjaan di masa pandemi ini. Kalau tantangan di saat pandemik ya, kalau mencari kerja memang benar sih. Jadi banyak perusahaan itu sekarang yang benar-benar membatasi untuk membuka lowongan kerja karena memang mereka benar-benar struggle di pandemik ini ya, mengejar cari omset dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu alhamdulillah saya sebenarnya udah dapat kerja sih, sebelum pandemik sudah dapat kerja. Jadi saya waktu pengerjaan tesis itu sebenarnya juga sambil kerja juga. Nah, untuk lowongan kerja memang agak susah juga buat teman-teman S2 sekarang untuk dapatin lowongan kerja. Tapi masih ada peluang dalam hal kepenulisan, kemudian riset. Karena memang banyak dari dosen-dosen juga yang melakukan riset-riset soal pandemi. Nah, kebetulan saya juga sekarang sedang jadi asisten riset untuk penelitian dosen juga. Jadi dulu sembari mengerjakan tesis, sembari kerja juga, sambil juga jadi asisten riset. Sekarang juga sibuk ini juga bikin tulisan-tulisan setelah tesis, mau dikembangkan lagi kayak gitu. Kalau keluh kesah sih memang jelas
Ya karena memang lowongannya terbatas juga, dan kalau menurut saya pribadi sih ya ini bisa kita jadikan kayak tantangan gitu kan, karena kita emang dari S2 background kita juga kita dilatih untuk bisa nulis jurnal dan lain sebagainya, maka itu yang bisa kita kembangkan. Dan untuk waktu kita masih bisa mempersiapkan ya dalam beberapa waktu ini. Mungkin kalau pandemik ini nggak tahu kapan berhentinya juga sih, tapi semoga saja di tahun depan tuh juga udah clear, udah nggak ada, dan teman-teman juga bisa apply untuk mungkin lowongan dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk saya sendiri, saya juga udah memplanningkan juga, karena memang di tempat kerja saya saat ini kan juga di bidang pendidikan, kemudian pelatihan serta sertifikasi. Nah untuk program jangka panjangnya memang ke depan ingin mendirikan sebuah kampus kayak gitu, kampus swasta. Memang kebanyakan saya lihat dari teman-teman juga banyak yang sekarang menjadi seorang entrepreneur. Jadi banyak dari teman-teman sekarang itu yang memang ketika mereka menunggu untuk menjadi dosen ataupun mereka belum mendapatkan pekerjaan, mereka lebih concern untuk berjualan mungkin di Instagram atau di WhatsApp teman-teman, kemudian bisa jualan di rumah juga kayak gitu sih. Karena mereka benar-benar memaksimalkan apa yang mereka bisa lakukan saat ini. Kalau untuk teman-teman lain yang mungkin tidak ingin ataupun belum mendapat pekerjaan di bidang pendidikan, ada beberapa lowongan juga selain pendidikan yang bisa teman-teman intinya apply untuk bisa kerja di sana kayak gitu. Nah, kalau tantangannya juga mungkin teman-teman juga harus berlatih ya sekarang, karena memang metode wawancara juga online, kemudian nanti kita juga dipersiapkan untuk bisa kerja mungkin di luar daerah kayak gitu-gitu sih, ataupun di luar bidang kita di pendidikan, karena kita harus mampu beradaptasi dengan situasi saat ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Iya, jadi untuk bisa tetap produktif dan kita bisa melakukan hal-hal yang bisa berkontribusi untuk lingkungan di sekitar, yaitu salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kemampuan diri kita dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang bisa kita akses dari rumah. Ya salah satunya itu tadi dengan senantiasa mengupgrade keilmuan kita atau hobi kita, minat kita di samping dari sisi akademik, namun ternyata banyak hal lainnya yang perlu kita gali di masa pandemi ini. Khususnya kan semenjak lulus kuliah itu seringnya banyak di rumah ya, jadi ternyata jadi momen menyadarkan diri juga. Ternyata masih banyak hal yang perlu dipelajari lagi, yang perlu dipersiapkan lagi untuk kedepannya. Contohnya aja ketika sebelum-sebelumnya, saya kan belum bekerja secara formal, namun sempat terpikir bahwa oh iya boleh jadi masa waktu ini dijadikan untuk proses mempersiapkan studi lanjut atau hal lainnya, karena kita kan belum tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi coba maksimalkan peluang kesempatan yang ada saat ini sebaik-baiknya. Dan selain itu juga tantangannya saya atau teman-teman lain yang fresh graduate harus lebih berjuang atau harus lebih berkompetisi lagi dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya juga boleh jadi orang-orang yang memang dirumahkan atau di PHK dan mencoba untuk mencari pekerjaan baru, dan itu tentu saja akan beriringan dengan para fresh graduate yang sama-sama sedang mencari pekerjaan. Iya, tapi seiring dengan perjalanan waktu pasca kampus sekarang, saya coba mulai membuka diri dengan peluang-peluang yang ada. Jadi saya mulai coba berlapang dada untuk tidak selalu idealis pada satu keadaan yang memang kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya saja, misalkan saya memiliki
cita-cita atau impian di bidang akademisi. Namun di sisi lain ketika kesempatan itu belum ada saat ini, saya harus coba untuk melihat peluang lain, di mana peluang lainnya itu juga tidak keluar dari cita-cita saya untuk bisa bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi tidak hanya terfokus pada satu hal, yang penting di ranah ekonomi dan keuangan Islam. Sebenarnya mau apply, cuman memang karena udah kontrak kerja juga di Surabaya itu kan, jadi ya udahlah, emang bukan kesempatannya lah kayak gitu. Hanya fokus di kerjaan di Surabaya ini dulu. Kalau untuk sejauh ini memang ya pernah ada. Jadi di Mojokerto itu pernah ada lowongan dosen ya. Jadi ada di kampus swasta, namun kampus swasta karena memang ada kendala di pandemik ini juga, dan emang terbatas juga sih kayak lowongannya kayak gitu. Jadi karena mungkin hal-hal kayak gitulah yang bikin susah untuk apply juga. Untuk teman-teman yang belum lulus juga, yang punya skill di lain kepenulisan, ya teman-teman bisa asah juga skill-skill bisnis untuk berjualan, baik itu di berjualan online maupun offline. Nah, untuk berjualan online juga sekarang juga banyak sekali ya di mana di YouTube maupun di online, di website dan lain sebagainya, itu informasi cara berjualan online. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar entrepreneurship ataupun skill-skill yang lain, teman-teman bisa follow Instagram @thinkindonesia. Nah, jadi di situ nanti teman-teman bakal dapetin info-info terkait entrepreneurship, kemudian teman-teman juga bakal dapat info terkait pelatihan online gratis yang bisa teman-teman dapatkan kayak gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang memiliki minat, passion di bidang kewirausahaan, inilah momen yang tepat untuk bisa mengembangkan ilmu kewirausahaannya selama di kampus. Dan selain itu juga kita bisa memanfaatkan peluang-peluang apa saja yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini, kita bisa coba bantu sediakan. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki passion di bidang kewirausahaan atau di bidang entrepreneurship, teman-teman juga bisa lakukan dengan mencoba membantu mempromosikan produk-produk teman terdekatnya yang sedang berjualan produk-produk halal, yang sedang mengembangkan usahanya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak bisa melakukannya secara langsung, karena ternyata tidak setiap orang itu bisa jadi seorang entrepreneur ya, walaupun seseorang tersebut minat, tapi kalau belum memiliki bakat ya bagaimana. Jadi tetap harus saling mendukung satu sama lain. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa mengembangkan diri di masa pandemi ini atau masa setelah lulus ini, karena dengan mengembangkan diri insya Allah kebermanfaatan atau kebaikan dari hal itu akan kita rasakan suatu saat nanti. Yang kedua, kita harus mencoba belajar untuk melakukan hal-hal yang baru yang selama ini mungkin kita masih membutuhkan waktu yang banyak untuk mencoba hal-hal baru yang positif. Namun dengan adanya waktu yang banyak di rumah sekarang, teman-teman bisa melakukan hal-hal baru yang dirasa memiliki manfaat positifnya. Lalu yang selanjutnya di sini juga teman-teman bisa coba meningkatkan networking atau menjalin silaturahim dengan teman-teman sebelumnya yang memiliki peluang untuk teman-teman bisa berkarya. Misalkan kenalan kita memiliki usaha atau kenalan kita ada di salah satu instansi tertentu yang bisa memberikan informasi yang kita butuhkan.
Selanjutnya juga di masa mengisi waktu pandemi ini, kita bisa coba belajar untuk memperbaiki resume diri kita atau kurikulum kita diri kita, karena boleh jadi selama ini CV kita itu masih biasa-biasa saja atau masih kurang menarik perhatian tempat yang ingin kita lamar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa coba untuk belajar bagaimana mendesain CV yang menarik. Selanjutnya juga di sini teman-teman bisa mengoptimalkan potensi dan minat teman-teman di bidang kewirausahaan. Boleh jadi teman-teman yang awalnya itu job seeker, nah teman-teman di masa pandemi ini menjadi job untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman awalnya itu mencari pekerjaan, tapi di masa pandemi ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kan boleh jadi ya, sesuatu yang dirasa kepepet, tapi itu menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan di masa sekarang. Selanjutnya juga di masa sekarang bisa teman-teman diisi dengan mempersiapkan untuk apply beasiswa misalkan di tahun depan bagi yang ingin merencanakan studi selanjutnya. Nah, ini momen yang dirasa tepat untuk teman-teman bisa lebih prepare lagi untuk kelengkapan beasiswanya. Buat teman-teman magister ya, mungkin bisa dipersiapkan juga sebelum pandemi ini ataupun saat masa kuliah ini, banyak-banyak intinya belajar terkait penulisan, kemudian banyak-banyak relasi, karena dari relasi ini juga nanti juga insya Allah bakal membantu kita untuk mencari pekerjaan, kemudian membantu kita dalam berbagai hal, misal juga ke penelitian, kita bisa join bareng untuk nulis kayak gitu-gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum lulus ya, tetap semangat, tetap berusaha, karena memang apapun masalahnya pasti ada solusinya sih. Insya Allah jika teman-teman ini berusaha, insya Allah pasti akan ada jalan, akan ada solusi. Tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Yang pertama kuncinya itu adalah berlapang dada. Karena dengan berlapang dada sesuatunya akan terasa menjadi luas, tidak sempit ya. Atau dengan kata lain, ridho akan ketetapan yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, teman-teman di sini harus belajar selalu berprasangka baik akan segala kondisi, karena boleh jadi apa yang tidak kita sukai itulah yang terbaik untuk diri kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai itu belum tentu yang terbaik untuk diri kita. Selanjutnya kita harus belajar sabar, ikhlas lagi dalam setiap proses kehidupan, karena ternyata setelah lulus itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan, namun ada tahapan-tahapan proses yang harus kita lalui. Apalagi di masa pandemi ini memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang ekstra untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Yang selanjutnya, teman-teman kita sama-sama untuk belajar fokus, yakin, dan bisa memanfaatkan atas segala karunia yang sudah Allah berikan selama ini dengan cara bersyukur, karena insya Allah dengan bersyukur karunia itu akan ditambah oleh Allah dibanding kita menggerutu dengan keadaan seperti ini. Lebih baik kita coba belajar bersyukur. Dan yang terakhir, cobalah untuk tetap produktif dan kontributif dari hal-hal yang terkecil. Jadi pantang sia-sia ya, karena dengan kita mencoba mengisi hal-hal yang bermanfaat, dengan kita memiliki moto untuk berpantang sia-sia, insya Allah kegiatan di hari-hari kita akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, dan di sini juga menjadi tempat atau menjadi waktu untuk
bermuhasabah diri kali ya. Kita boleh jadi ketertundaan kita untuk mencapai sesuatu itu menjadi tempat atau menjadi kesempatan kita mencapai impian kita yang lebih tinggi lagi. Boleh jadi kita bekerja tertunda, namun pada suatu saat nanti insya Allah percaya Allah akan memberikan kita tempat bekerja atau tempat berkarya yang lebih baik yang pernah kita bayangkan, insya Allah. Sekaligus closing statement, itu juga berarti nasihat bagi diri saya pribadi, bahwa ada kalanya saat ini kita belum bisa memahami makna hikmah di setiap episode, karena memerlukan proses. Namun yakinlah dan percayalah pada suatu saat nanti kita akan memahami dan mensyukuri hikmah di balik setiap episode tersebut. Jadi belajarlah untuk selalu bersyukur, belajarlah selalu untuk berprasangka baik, karena insya Allah Allah akan selalu memberikan jalan kemudahan. Ingat ayat dari Quran surat Al-Insyirah bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tiap kesulitan tentu ada jalan kemudahan. Terima kasih.